Halo ibu-ibu semuanya. Halo, Apa kabar Bu hari ini? sehat-sehat. Sehat ya Bu ya. Oke baik, Ibu sudah hadir semua? Nah, Oke, nah kalau sudah hadir semuanya, baiknya kita langsung memulai pertemuan kelompok kita pada hari ini ya ibu-ibu ya. Salam sejahtera saya ucapkan kepada ibu-ibu sekalian. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatan ini untuk kita berkumpul di tempat ini dalam kegiatan pertemuan kelompok PKH ya Bu ya. Oke, ibu-ibu, hari ini kita akan membahas atau belajar tentang upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lansia. Nah, sambil kita membahas ini, sambil kita jalankan absensinya ya Bu ya. ya, Ibu-ibu pernah nggak dengar kata lansia? nah, Pernah ya Bu ya, lansia atau juga sering disebut dengan lanjut ya, Iya, lansia ini adalah orang tua yang ada di dalam sebuah keluarga yang sudah berusia 60 tahun ke atas ya Bu ya. ya, Oke, 60 tahun ke atas, baik itu orang tua, ibu atau ayah. Nah, ibu-ibu di dalam program pemerintah ada dia Bu yang pemerintah menginginkan agar lansia ini memiliki peningkatan kesejahteraan. Nah, untuk meningkatkan kesejahteraan lansia ini dapat kita lakukan dengan 3 cara, Bu. Jadi tidak hanya pemerintah saja yang berperan, melainkan keluarga juga berperan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan lansia. Masyarakat juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan lansia ini, Bu. Nah, maksudnya di sini kesejahteraan lansia adalah bagaimana agar lansia ini bisa hidup nyaman, tidak tertekan, tidak diterlantarkan, seperti itu ya Bu ya. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti penelantaran tadi, maka pemerintah berupaya beserta juga keluarga dan masyarakat untuk memberikan kehidupan yang nyaman, yang layak kepada lansia yang ada di Indonesia ini, ibu-ibu. Nah, jadi upaya pemerintah pada saat ini yang pertama sekali adalah pemberian bantuan sosial untuk lanjut usia 70 tahun ke atas yang kurang mampu Ibu ekonominya. Jadi pemerintah memberikan bantuan sosial berupa uang dalam bentuk buku tabungan Bu, dan ada ATM-nya ya Bu ya. Kan ibu-ibu ya lansia di sini sudah dapat ya Bu ya. Ya, itu juga merupakan peran pemerintah. Nah, pemerintah juga membuat fasilitas-fasilitas umum atau tempat-tempat seperti puskesmas, kemudian adanya fasilitas kesehatan di desa seperti puskesmas pembantu di desa, kemudian seperti tempat-tempat ibadah yang terjangkau ya Bu ya untuk lansia ini. Nah, kemudian keluarga juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan lansia ini Bu, yaitu yang pertama dengan memberikan kasih sayang, perhatian, kemudian memberikan hak-hak dasar lansia seperti makanan yang bergizi, pakaian yang layak, dan membiarkan lansia tersebut bersosialisasi dengan teman-teman lansianya ibu-ibu. Nah, sedangkan masyarakat memiliki peran seperti masyarakat bisa mendukung program pemerintah Bu, seperti senam untuk lansia kan ada Bu sekarang di desa-desa, senam lansia, ada posyandu lansia. Nah, masyarakat bisa mendukung hal tersebut Bu supaya terjadi berjalan dengan lancar. Jadi ketika tetangga kita ada yang lansia, kemudian sudah waktunya untuk posyandu lansia, kita boleh ingatkan Bu. Jadi itu juga merupakan peran dari masyarakat sekitar. Nah, seperti itu ya ibu-ibu ya. ya Bu. Oke, kemudian kita bisa melihat flip chart kita, flip chart yang ke-8, yaitu tentang
peran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan lansia, Bu. Nah, ini ada kita lihat di sini. Biar saya bacakan ya, Bu ya, supaya fokus semua ke saya ya, Bu. Ya. Nah, ini untuk flip chart yang pertama adalah peran pemerintah terhadap kesejahteraan lansia. Yang pertama, pemerintah membuat kemudahan bagi lansia dalam menggunakan fasilitas umum. Maksudnya di sini adalah pemerintah memudahkan lansia untuk misalnya mau memeriksakan kesehatan ke puskesmas. Jadi layanan untuk dari puskesmas ini diberikan kepada lansia secara mudah, Bu. Mungkin dari segi administrasi mereka tidak diberatkan, seperti itu, Bu. Yang kedua adalah memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan agar pihak moda transportasi mendahulukan lansia dan memprioritaskan tempat duduk untuk lansia. Nah, kadang-kadang kan, Bu, kalau kita berpergian, lansia berpergian menggunakan angkutan umum kan kadang tempat duduknya penuh ini, Bu. Nah, jadi kalau tempat duduknya penuh, pihak angkutan umum akan memberikan tempat duduk kepada lansia tersebut, memprioritaskan lansia tersebut untuk duduk, Bu. Dia yang diprioritaskan. Kenapa? Karena tidak mungkin lansia ini nanti berdiri di angkutan umum tersebut, Ibu. Dia tidak akan sanggup, ya kan, Bu? Kemudian yang ketiga, memberikan pelayanan khusus bagi lansia di puskesmas. Nah, kalau berobat ke puskesmas, kadang-kadang puskesmas itu kan rame, Bu. Nah, jadi karena rame, pemerintah membuat jalur khusus untuk lansia. Jadi lansia tidak usah ikut berkerumun atau mengantri lama dengan pasien umum lainnya. Nah, lansia diberikan tempat duduk, lansia didahulukan untuk berobat atau mencek kesehatannya. Seperti itu, Ibu. Kemudian yang terakhir, peran pemerintah adalah memberikan pelayanan atau loket khusus dan keringanan biaya untuk pembelian tiket di tempat rekreasi, tiket untuk perjalanan. Jadi untuk lansia ini pemerintah mengupayakan untuk mendiskon, Bu, mengurangi biaya-biaya seperti kalau lansia, ibu-ibu lansia atau bapak-bapak lansia mau ke jalan-jalan rekreasi seperti itu, dia diberikan nanti harga khusus, Bu. Jadi dibedakan dia dengan harga umum. Seperti itu ya, Bu ya. Halo, Ibu. Ya, seperti itu dia peran pemerintah tadi, Ibu-ibu. Nah, kemudian kita lanjut ya, Bu ya. Kita lanjut ke poin berikutnya. Tentu untuk meningkatkan kesejahteraan lansia, ini tidak hanya akan terjadi jika hanya pemerintah yang berperan, Ibu, melainkan keluarga juga harus, Ibu, ikut ambil bagian dalam mensejahterakan kesejahteraan lansia ini. Jadi di sini keluarga juga harus mendukung agar lansia yang ada di rumah atau di sekitar lingkungan tempat tinggal mendapatkan kualitas kesejahteraan lansia yang meningkat. Nah, seperti misalnya yang sudah kita tadi sebutkan, yaitu keluarga wajib mendukung lansia, misalnya mengingatkan kembali untuk pergi beribadah, mungkin dia lupa, kemudian mengingatkan untuk mandi, mengingatkan makan. Nah, seperti itu ya, Ibu-ibu ya. Keluarga harus menjadi teman untuk berbagi terhadap lansia tersebut. Kemudian peran dari masyarakat juga harus memperhatikan kesejahteraan lansia ini, Bu. Mungkin saja ada lansia yang terlantar atau tersesat. Jadi bagi masyarakat yang menemukan, bisa dia menghantarkan lansia tersebut ke kelurahan untuk ditindaklanjuti selanjutnya bagaimana nanti jalan keluarnya, Bu, supaya lansia ini tidak terlantar lagi. Nah, itu ya, Ibu-ibu ya. Nah,
dari yang kita jelaskan tadi, ada kira-kira yang mau ditanyakan, Bu? Tidak ada? Jelas, Bu. Sudah jelas? Ya. Oke, baik. Nah, dengan demikian bisa kita lihat kembali Ibu-ibu Picture kita yang ke-9 ada di sini ya Bu ya. Picture yang ke-9 yaitu yuk peduli pada lansia dengan cara yang pertama menyediakan makanan sehat. Nah, mengingatkan untuk makan. Kemudian memperhatikan kesehatannya, mengantarkannya ke puskesmas. Kemudian mengingatkan untuk beribadah. Nah, memberikan kesempatan untuk berolahraga, menyediakan pakaian yang pantas, menjadi pendengar yang baik untuk lansia, mengasihi orang tua dengan tulus, kemudian memperhatikan kesetaraan hubungan antara suami dan istri lansia. Ini kalau masih lengkap